Hai, masih dengan suara indah ini. Selamat datang di Satu Frekuensi Podcast. Jika hati tidak satu frekuensi, maka apa yang disampaikan tidak akan tertambat di hati. Sekarang lagi musim banget di drama Korea, di mana semuanya berkisah soal hubungan. Jadi kepikiran juga kalau di TV itu juga ada yang namanya hubungan ya. Kalau di drakor itu hubungannya cinta. Kalau di TV ternyata hubungannya kabel ya, dan port koneksi. Ya seperti koneksi HDMI. Seperti cinta, kalau cintanya bagus pasti hubungannya akan bagus. Jadi ternyata port koneksi juga penting ya sepertinya. Kayaknya bakalan asik deh diobrolin sama expert trainer Samsung Electronics Indonesia, Olga Rafinska Dirgantara. Ya udah deh, kita langsung hubungi di line telepon di satu frekuensi yang sama. Halo Bro Olga, apa kabar lagi nih? Halo Bro Aldo, kabar baik, ketemu lagi. Sehat terus ya? Ya, sehat, seperti biasa. Kita bahas apa lagi nih Bro Aldo? Kita bahas hal kecil sih sekarang, tapi itu sering dilupain, ternyata juga penting banget. Kita bakal bahas yang namanya kabel koneksi, khususnya HDMI. Sebenarnya tuh konektor HDMI itu buat apa sih? HDMI itu sendiri kepanjangan dari High Definition Multimedia Interface. Nah, biasanya HDMI ini merupakan sebuah port yang kita gunakan sebagai konektor pada TV. Jadi memungkinkan Anda untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, biasanya dihubungkan melalui kabel tunggal yang biasa kita kenal dengan istilah kabel HDMI itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin konektor, banyak jenisnya untuk HDMI itu sendiri. Pertama, konektor HDMI tipe A. Nah, ini merupakan format paling umum dan paling sering digunakan oleh banyak orang untuk perangkat audio visual seperti TV, konsol, ataupun laptop. Dan ini sering digunakan di smart TV khususnya yang sekarang ada di pasaran. Nah, yang kedua ada konektor HDMI tipe C. Biasanya kita mengenal dengan yang namanya mini HDMI. Jauh lebih kecil dari konektor HDMI tipe A. Dan ini biasanya kita temukan di perangkat portable seperti kamera DSLR, camcorder, atau bahkan tablet. Dan terakhir itu ada konektor HDMI tipe D. Kita mengenalnya dengan micro HDMI, versi yang jauh lebih kecil dari tipe C. Biasanya diperuntukkan untuk perangkat portable seperti smartphone. Oke, kalau di TV sendiri, ini pakai HDMI-nya yang mana ya? Khususnya di smart TV yang beredar sekarang nih. Yang beredar di pasar itu menggunakan konektor HDMI tipe A. Dari semua HDMI itu, HDMI mana yang paling bagus? Semua bisa disesuaikan dengan port yang ada di smart TV nih. Biasanya kita lebih memilih ke jenis kabel HDMI-nya. Nah, ada begitu banyak jenis kabel HDMI yang ada di pasaran. Salah satu contohnya adalah misalkan kabel HDMI standar dirancang untuk siaran TV digital nih. Yang kedua ada kabel HDMI otomotif standar. Ini biasanya kita temukan di perangkat DVD portable yang ada di mobil. Ketiga ada jenis high speed HDMI cable dirancang untuk menangani resolusi video mulai dari Full HD hingga 4K dengan kecepatan 30 frame per second. Ada juga high speed HDMI cable dengan include Ethernet di dalamnya. Dan terakhir yang paling bagus yaitu ultra high speed HDMI cable, di mana jenis kabel ini mendukung semua fitur dengan dukungan tambahan yaitu video HD dan XDR. Berarti ternyata HDMI sendiri punya jenis konektor dan juga punya jenis kabel gitu ya. Betul, dalam kesimpulannya. Sekarang ini beredar jenis-jenis HDMI yang terutama di smart TV itu ada 2.0 dan 2.1. Ini apa nih? Nah, sekarang kan mungkin trennya PlayStation 5 atau Xbox Series X dengan dukungan fitur HDMI 2.1. Ada 5 fitur HDMI 2.1 yang perlu kita ketahui nih. Fitur pertama adalah itu mendukung resolusi dan frame rate yang tinggi. Dia bisa mendukung resolusi video 4K hingga kecepatan 120 frame per second dibanding HDMI 2.0 yang hanya mendukung 60 frame per second. Begitu juga dengan resolusi video HD. Itu bisa ditampilkan dengan kecepatan 60 frame per second. Bahkan resolusi yang tertinggi yaitu hingga 10K dengan kecepatan 120 frame per second. Yang kedua adalah fitur dengan teknologi VRR, yaitu Variable Refresh Rate. Teknologi ini berguna untuk menghilangkan screen tearing. Kendala-kendala seperti lag ataupun shuttering itu bisa diminimalisirkan berkat teknologi VRR ini. Fitur ketiganya adalah teknologi XDR dengan Dynamic Metadata. Ini yang terbaru karena dengan metadata maka warna dan
dan kecerahan bisa diatur secara otomatis. Nah, ada dua jenis metadata, ada metadata statis dan metadata dinamis. Kalau metadata dinamis, dia akan menampilkan warna dan kecerahan yang bisa diatur secara otomatis pada setiap adegan, yaitu frame demi frame, dibandingkan dengan statis yang hanya bisa mengatur warna dan kecerahan untuk seluruh adegan yang berbeda-beda sesuai dengan kontennya. Nah, yang keempat adalah dukungan IARC. IARC itu Enhanced Audio Return Channel. Dengan teknologi IARC ini bisa menghasilkan efek suara sesuai dengan objek, dan itu akan memberikan pengalaman bermain games jauh lebih baik lagi. Wow. Dan terakhir adalah dukungan bandwidth hingga 48 GB per second. Dengan dukungan bandwidth setinggi ini, kecepatan transfer datanya jauh lebih tinggi. Ibaratkan ada mobil, kumpulan mobil yang lagi jalan di jalan tol dengan lebar jalan yang lebih besar, itu akan lancar, nggak akan macet. Bayangkan ketika banyak mobil harus berjalan di gang sempit, pasti macet dong. Begitu juga ketika kita bermain game. Teknologi HDMI 2.1 memungkinkan perangkat akan menjalankan grafik bukan cuma dengan resolusi dan frame rate tinggi, tapi dengan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. Oke, karena itu adalah betul, dan itu adalah 5 fitur terbaru dari HDMI 2.1. Nah, kalau buat Samsung sendiri, TV-nya yang sudah menggunakan port HDMI 2.1 itu di seri apa aja nih? QLED series, dimulai dari Q70T ke atas. Saya contohkan, untuk model Q70T, di situ ada 4 port HDMI, ya, ada HDMI in, ada HDMI IARC, dan untuk port yang keempat, biasanya kita akan melihat ada logo konsol di situ berupa gambar stick, joystick. Nah, itu adalah port HDMI 2.1. Wow, ternyata banyak manfaatnya ya, dan ternyata ini penting banget apalagi buat kita yang senang main game. Betul sekali. Kita simpulin, game sendiri itu ketika kita pengen merasakan experience yang bagus dengan game konsol yang paling bagus, itu juga harus diperhatikan kabel HDMI-nya dan juga port HDMI-nya. Ya, betul sekali. Jadi syaratnya adalah perangkat TV-nya itu harus mempunyai port khusus yang namanya HDMI 2.1. Dan yang kedua, kita bisa gunakan kabel HDMI dengan logo Ultra High Speed. Oke, kayaknya ini pembahasan yang cukup menarik dan membuka wawasan kita soal konsol game yang sekarang sudah makin canggih, dan ini sangat penting banget untuk experience kita bermain game. Terima kasih nih udah sharing. Ya, terima kasih juga untuk Bro Aldo. Oke, nanti kita calling-calling lagi, ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke, ditunggu undangannya. Bye-bye. Bye Aldo. Itu dia obrolan kita di line telepon. Ternyata masalah besar itu diawali dari hal-hal yang kecil kayak gini ya, seperti port koneksi dan kabel. Jadi saat kita mendapatkan peluang yang kecil, jangan sampai dianggap kecil ya. Bisa jadi ini jadi satu kesempatan yang besar untuk hasil yang besar. Oke, sekian dulu di episode kali ini. Gua Aldo pamit. See you next time.